Hai para pengusaha Indonesia, ketemu dengan saya lagi, Edward. Saya Genro. Dan kita akan diskusi berbicara hal-hal yang menarik seputar bisnis kita. Dan saya mau melemparkan satu hal, Coach, yang sekarang lagi tren, yang lagi banyak ditemui klien-klien saya itu, yaitu tentang merekrut para millennials. Mereka kesulitan dan mereka dapat problem. Tolong insight-nya, Coach. Ini hot topic juga, banyak, bukan cuma kliennya Coach Edward, banyak klien saya juga ngeluh gitu ya. Kok sekarang makin lama makin susah cari pekerja gitu ya. Jadi sebelum saya bahas tentang rekrutmen, saya mau kasih beberapa data yang saya sudah survei. Ternyata data pekerja di Indonesia 40% itu, Coach, adalah tamatan SD dan SD tidak tamat. 40%. Jadi mayoritas. Ya? Mayoritas. Kemudian 7,5%-nya tamatan SMP. Kemudian 17,8%-nya tamatan SMA, SMK, SMU atau sederajat. Dan cuman 2,8% tamatan diploma, dan terakhir 9,75 tamatan S1. Jadi kalau boleh dibilang yang tingkatan selevel universitas itu baru cuma 11% ya. Dan kita semua kan lagi berebut yang tamatannya 12% ini kan, Coach. Betul. Yang kuliah gitu kan ceritanya. Iya, lulusan S1 lah. Betul, apalagi di dunia digital 4.0, industri 4.0 ini kita mau rekrut orang-orang yang punya keterampilan, punya skill. Betul. Gitu kan, Coach. Betul. Masalahnya yang skill ini yang cuman 12% ini rebutan dong. Iya, betul. Jadi mereka bukan cuma kita rebutan, mereka milih, Coach, masalahnya, Coach. Ya, karena zaman sekarang anak-anak tuh cari informasi, cari apa segala pakai digital, tinggal buka Google, mereka mau cari yang mana ya udah gampang. That's right. Jadi mereka juga mencari, sekali lagi bukan kita yang mencari, mereka juga mau mencari tempat kerja yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Mereka inginkan ya, bukan yang butuhkan ya. Anak-anak kuliah sekarang kan idealis, Coach. Betul. Mereka ingin kerja di tempat yang gambarannya mereka. Sedangkan kalau anak-anak SD, anak SMP, mereka butuh kerja, bukan ingin kerja. Jadi cara pikir kita juga udah mulai harus berubah nih. Betul. Untuk menjangkau mereka. Betul. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus persiapkan, informasi-informasi yang harus kita berikan di dunia tempat di mana mereka mencari informasi. Udah nggak kayak dulu nih, nggak cuma bilang dicari bla 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 syarat begini, nggak bisa, Coach. Kurang ya. Jadi kalau kita tetap beriklannya di koran satu pos, berkoran di satu yang lain, hanya di koran, kayaknya anak-anak kuliahan ini udah tidak mencari lowongan di koran. Mereka semua udah go internet. Betul. Nah, pada saat mereka go internet, mereka buka Google, mereka lihat website kita nggak punya, Coach. Bayangin, Coach. Kalau kita nggak punya website, mereka kira-kira nggak dapat informasi dong. Betul. Dan pada saat mereka tidak dapat informasi, mereka tidak akan tertarik untuk melamar ke tempat kita. Oke. Kedua, kalaupun ada di dunia internet, jadi begitu kita buka websitenya, wah ada nih nama perusahaannya. Tapi datanya kayak udah nggak diperbarui 15 tahun yang lalu, Coach. Jadi beritanya, foto-fotonya, pencapaiannya dia yang sudah kadaluarsa. Otomatis ya pasti datanya kurang, kalah bersaing. Sekali lagi, jadi mereka tidak ingin bekerja di tempat yang mereka tidak mau bayangkan gitu loh ceritanya. Jadi waktu diteleponin bilang iya, nanti besok-besok nggak datang gitu loh, Coach. Bisa gitu juga ya. Jadi kita harus mendandani perusahaan kita sedemikian rupa baiknya di dunia maya tersebut. Jadi iklannya juga jangan salah, Coach. Maksudnya gini, pada saat kita beriklan beriklan di masyarakat, di beberapa media di dunia digital, iklannya masih menyebutkan syaratnya lebih banyak dibanding keuntungannya yang lebih banyak. Ya, itu tipikal sih ya. Kita kan biasanya maunya, syaratnya begini. Jadi supaya jelas dan mereka bisa kirim lamaran. Jadi sekali lagi anak-anak millennials ini yang sudah gadget minded, yang bisa adaptasi terhadap dunia industri 4.0, mereka sudah lebih kritis, mereka sudah jauh lebih jeli. Sekali lagi, sehingga yang ditonjolin ini bukan cuma syarat, tapi yang ditonjolin ini adalah siapa perusahaan kita. Kita harus menceritakan perusahaan ini udah bergerak di bidang apa. Perusahaan ini sudah mencapai prestasi apa saja, klien-klien yang ditangani seperti apa saja, kemudian award apa yang harus kita munculkan,
Dan pada saat kita cerita dibutuhkan, bukan lagi dibutuhkan. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang ini sedang mencari talent-talent yang berminat di industrinya kita, yang punya passion yang sama. Kata-katanya, are you passionate in, gitu lah ceritanya. Sampai kalimat pun kita harus rubah ya, Coach, Yes. supaya para millennials ini bukan hanya mau, tapi benar-benar tuh, oh ini sesuai nih dengan gue. That's right. Udah gitu kadang-kadang pengusaha suka lebay. Maksudnya? Lebaynya gini, pada saat menuliskan syarat, bayangin seorang admin harus cantik, harus pandai berbahasa Inggris, harus menguasai Word, Excel, PowerPoint, mungkin lugas, apalagi mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berbicara dengan banyak orang. Ini syaratnya suka kontradiktif, Coach. Maksudnya gini, kalau kita bicara accounting kan kita nggak perlu mereka terlalu piawai dalam berkomunikasi. Atau kebalikannya, kalau kita rekrut seseorang tenaga penjual, kita tidak perlu mereka jago dalam hal komputer. Jadi memang ini banyak hal kontradiktif, makanya dari itu kita highlight syaratnya dikecilkan saja di bawah. Jadi lebih baik nanti kita screening mereka di tempat kita, rather mereka yang screening. Jadi istilahnya kita membranding perusahaan kita dulu supaya tertarik, lalu nanti ke sini setelah baru kita sortir. Kantor baru kita sortir. Mungkin zaman dulu kita nggak mau buang waktu banyak, sehingga kita memposisikan di awal syaratnya ini, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk mensortirnya nanti. Tapi sekarang karena kita lagi berebutan, kita harus mempersolek diri supaya mereka tuh naksir kita dulu gitu loh. Jadi strategi harus diubah. Kalau sekarang gimana kita jualan supaya mereka tertarik sama kita? That's right. Jadi yang ditonjolin adalah fasilitas. Fasilitas itu. Nah, jadi di sini gajinya UMR. Langsung susah tuh Mas kayaknya. Makin susah ya. Gajinya di atas UMR. Nah, itu mungkin lebih pasti, lebih menarik. Kemudian ada fasilitas BPJS. Oh, itu udah pasti. Oke. Kan? Tambahan kan? Ada tunjangan THR. Kan pasti kita bayar THR dong. Gitu. Dan kenapa kita nggak munculin hal itu di situ? Jadi apapun yang sudah menjadi fasilitas di perusahaan Anda, kenapa Anda nggak tonjolin di sana? Tapi kan nggak semua orang dapat, Pak. Iya, di bagian ini dapatnya apa aja? Sesuai dengan persentasenya. Betul. Sesuai dengan. Jadi katakanlah ada insentif, ada bonus tahunan. Ada lembur, misalnya kalau memang ada lembur gitu kan, upah minimumnya dia dibayar di atas industri. Kemudian ada yang namanya tadi BPJS, diberikan fasilitas misalnya transportasi, kita uang bensin atau fasilitas uang dinas. Jadi apapun fasilitas yang Anda punya, Anda bisa tonjolkan di sana. Betul. Jadi kita harus kemas keuntungan-keuntungan apa supaya menjadi menarik. Dan kita juga bisa cerita perusahaan yang berkembang dalam 1 tahun terakhir sudah membuka 3 cabang. Itu supaya betul, Coach. Bayangin kalau perusahaan sudah lama nggak punya cabang, berarti kan nggak ada kemajuan dong perusahaannya. Oh, intinya kita menceritakan bagaimana perusahaan kita berkembang, dan itu memberikan peluang kepada si pelamar ini, kalau dia masuk dia juga punya jenjang karir yang lebih baik. Betul. Jadi kalau dalam 5 tahun terakhir kita udah buka 14 cabang, kita tulis perusahaan yang 5 tahun terakhir sudah memiliki 15 cabang baru membutuhkan, gitu loh ceritanya. Jadi semua hal yang baik harus kita tonjolkan dengan sangat baik, sehingga si milenial ini bisa membaca dengan sangat lebih baik.